Kita kalau berkorban tidak mungkin kita akan menjadi miskin. Tidak ada ceritanya orang bersedekah menjadi miskin. Tentu Allah akan mengganti yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat, yang selalu kami banggakan, Kasepuhan PWSB Kang Yosef Santo beserta Ibu. Yang terhormat Ketua PWSB Kang Suryana beserta Ibu. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus PWSB dan wargi Sunda yang alhamdulillah hadir dengan semangat pada malam ini dalam rangka acara pengajian rutinitas PWSB di rumah kediaman Kang Teten Sumantri. Acara rutinitas pengajian malam ini ada beberapa agenda. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua PWSB Kota Bontang, yang ketiga pengajian Yasin, dan keempat tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salman Puadi. Baiklah, acara pertama kita sama-sama buka acara pengajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan Ketua PWSB kepada Kang Suryana, waktu dan tempat disilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, kami atas nama pribadi dan juga atas nama Ketua Paguyuban Wargi Sunda Bontang menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, di mana sampai dengan saat ini dari kadangat ieu wargi sadaya masih eksis istiqomah dina ngalaksanakeun program anu kurang dilaksanakan, yaitu pengawasan dalam setiap sedikit tambahan. Mangga aku ditunggu Sugwing, Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kami sebagai ketua. Hal yang lain mungkin bisa kita bicarakan di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ucapkan selamat datang juga buat Al-Mukarram Bapak Ustadz Salman Puadi yang alhamdulillah sudah bisa kumpul bersama kita. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Yasin dan Tahlil yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ustadz Jeli. Kepada Pak Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini dari pembacaan surah Yasin tahlil ini kita khususkan hadiah untuk almarhum Ibu Ratu Imbang Aliningsih binti Ratu Hindun dan Bapak Panji binti Kusnadi dan Ibu Suciati Minawati Bapak Effendi Anwar, almarhum Ajik Kurdinar Engkos, dan selanjutnya kita mendoakan buat anak kedua putri tercinta untuk kelancaran dalam kelahirannya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Al-Fatihah hadratil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فأحيينا لقانفهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم. Agenda selanjutnya yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Salman Puadi. Jadi temanya nasihat untuk orang hamil dan kurban. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Kautsar ini kurban erat hubungannya dengan inna a'tainakal kautsar. Kalau demikian, inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka rajinlah kamu sholat. Jadi dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria, kitab Majmu', beliau mengatakan bahwa salat adalah merupakan cara bersyukur yang terbaik dan terbesar. Jadi kalau kita hari-hari mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang telah diberikan, mungkin harta benda, mungkin diberi nikmat bisa membeli mobil, bisa membangun rumah, bisa keluarganya sejahtera. Tapi ini belum cukup bagi Allah sebelum orang tersebut rajin sholat. Sholat ini utama. Ra'su syukri alallahi bahwa as-sholat. Jadi punjernya, pusatnya orang bersyukur adalah melakukan sholat. Jadi sholat tujuannya cuma dua. Yang pertama bersyukur atas nikmat semua yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang kedua mohon ampun. Barangkali kita banyak berbuat kesalahan, kekhilafan yang tidak berkenan menurut pandangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita wajib memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sholat tujuannya cuma dua. Yang pertama bersyukur, yang kedua mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal surga nanti dijamin bahwa orang sholat itu masuk surga, itu adalah bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berjanji, mayyataqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu mahrajan, Allah akan memberikan jalan solusi dari berbagai masalah yang kita alami kalau kita rajin sholat dan bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum dari kita korban itu adalah sunnah muakkadah. Bagi umat Muhammad Rasulullah SAW, kita umatnya, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan oleh agama. Itu adalah sunnah muakkadah. Tapi bagi Nabi itu adalah wajib. Nah, yang beda. Berarti enak kita daripada menjadi Nabi. Banyak sesuatu yang menurut Nabi wajib, kita cuma sunat. Nah, ini kita harus betul-betul memperhatikan hadis yang dibawakan oleh Rasulullah tadi. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki tapi tidak mau berkorban, kata Rasulullah, khawatir nanti ketika meninggal dunia dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti matinya su'ul khotimah. Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita berkorban ini harus perang melawan nafsu kita sendiri. Nggak usah terlalu sayang. Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Orang lahir telanjang bulat tidak membawa apa. Ini kita menjadi orang kaya dan macam-macam, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya minta sedikit saja, Allah minta sedikit saja, tentunya kita akan mengikhlaskan. Kita kasih contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kalau setiap kurban itu mengorbankan 1000 ekor biri-biri, 500 ekor sapi, 100 ekor unta, itu setiap tahun. Dan itu nggak akan habis-habisnya. Nabiullah Ibrahim itu sapi dan untanya itu dibiarkan begitu saja, pulang semakin banyak, pulang cari makan sendiri, sapinya nggak seperti kita nyarikan rumput. Ini Nabiullah Ibrahim sapinya nyari makan sendiri, nanti pulang sudah banyak. 1 tahun mau pulang mau kurban itu banyak lagi. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kalau berkorban tidak mungkin kita akan menjadi miskin. Tidak ada ceritanya orang bersedekah menjadi miskin. Tentu Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah agenda pengajian pada malam ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan silaturahmi mendapatkan pahala dan mendapatkan pujuk umur panjang. Jadi lebih khusus dari Pak Teten sekeluarga, mohon maaf bila mana dalam acara pengajian ini masih banyak kekurangan dan kehilapan, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila mana banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.